Syiah adalah salah satu dari dua mazhab besar dalam Islam selain Sunni. Mazhab ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal akidah, fikih, dan pandangan sejarah Islam. Di Indonesia, mayoritas umat Islam menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni. Namun Syiah juga memiliki jejak sejarah dan pengaruh yang terus berkembang hingga saat ini. Memahami perkembangan Syiah di Indonesia menjadi penting untuk mengetahui dinamika, keagamaan, dan sosial di tanah air. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Syiah di Indonesia. Masuknya Syiah ke Nusantara diperkirakan terjadi pada abad ke-13 melalui pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab. Para pedagang ini membawa berbagai tradisi termasuk unsur-unsur Syiah. Beberapa tradisi lokal di Indonesia seperti tabuik di Pariaman, Sumatera Barat, dan tabot di Bengkulu diduga terpengaruh oleh tradisi Syiah dalam memperingati peristiwa Karbala, yaitu kesahidan Imam Hussein. Ada dugaan bahwa beberapa kerajaan Islam awal di Nusantara seperti Kesultanan Aceh memiliki kontak dengan Persia yang Syiah, tetapi pengaruhnya tidak dominan. Pada masa kolonial Belanda, pengaruh Syiah tidak terlalu berkembang karena pemerintah kolonial lebih banyak berfokus pada pengawasan terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap berpotensi menentang kolonialisme. Masyarakat Indonesia saat itu lebih condong kepada ajaran Sunni yang berkembang melalui pesantren-pesantren. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan Syiah di Indonesia. Iran mulai aktif menyebarkan ideologi Syiah melalui yang pertama, beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Indonesia ke Universitas Iran. Yang kedua, penerbitan buku-buku berisi ajaran Syiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendanaan lembaga-lembaga dakwah dan pendidikan. Syiah menyebarkan dan berkembang di Indonesia melalui beberapa cara, diantaranya dengan yang pertama, lembaga dan organisasi yang terafiliasi kepada Syiah. ABI atau yang dikenal Ahlul Bait Indonesia, organisasi Syiah yang bergerak di bidang dakwah dan sosial. ABI berperan dalam menyebarkan ajaran Syiah melalui kajian, seminar, dan penerbitan buku. Selanjutnya IJABI, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, yang didirikan pada tahun 2000. Organisasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman Ahlul Bait kepada masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pesantren dan majelis taklim. Beberapa pesantren dan majelis taklim di Indonesia diduga mengadopsi ajaran Syiah meskipun masih dalam lingkup yang kecil. Yang kedua, penyebaran di wilayah Indonesia. Jakarta menjadi pusat kegiatan Syiah di Indonesia dengan banyaknya kajian dan cara keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok Syiah. Jawa Timur, yaitu Sampang, Madura, wilayah ini sempat menjadi sorotan karena konflik antara komunitas Syiah dan Sunni. Sumatera Barat dan Bengkulu, tradisi tabuik dan tabot menunjukkan adanya pengaruh budaya Syiah di masa lalu. Jawa Barat dan Yogyakarta, beberapa komunitas Syiah aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Yang ketiga, media dan publikasi. Penerbitan buku-buku Syiah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti karya Ayatollah Khomeini dan ulama Syiah lainnya. Media daring, yaitu website dan media sosial, digunakan untuk menyebarkan ajaran dan pemikiran Syiah kepada generasi muda. Ada beberapa faktor pendorong perkembangan Syiah di Indonesia.
Yang pertama, dukungan Iran. Iran aktif memberikan beasiswa, mendanai penerbitan buku, dan mendukung acara-acara keagamaan yang berkaitan dengan Syiah. Yang kedua, ketidakpahaman umat terhadap akidah Islam. Kurangnya pemahaman umat tentang perbedaan akidah Sunni dan Syiah membuat sebagian masyarakat mudah menerima ajaran Syiah ini. Yang ketiga, pengaruh politik dan ideologi. Beberapa tokoh dan kelompok di Indonesia terinspirasi oleh revolusi Iran dan mencoba mengadopsi ideologi Syiah dalam gerakan politik dan sosial. Yang keempat, pendekatan budaya dan sosial. Penggunaan pendekatan budaya dan sosial dalam dakwah seperti perayaan Asyura menarik perhatian masyarakat. Teman-teman sekalian, Syiah selalu membuat kontroversi dan ini menjadi sebuah tantangan yang dihadapi di Indonesia. Yang pertama, konflik di Sampang, Madura tahun 2012. Terjadi konflik antara komunitas Sunni dan Syiah di Sampang yang menyebabkan pengusiran komunitas Syiah dari kampung halamannya. Yang kedua, pelabelan sesat oleh MUI. Majelis Ulama Indonesia atau yang dikenal MUI di beberapa daerah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran Syiah menyimpang dari Islam. Yang ketiga, penolakan dari ormas Islam. Ormas besar seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah menolak ajaran Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keempat, pengawasan pemerintah. Pemerintah di Indonesia memperketat pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang terindikasi menyebarkan paham radikal dan menyimpang. Syiah memiliki pengaruh di dalam bidang sosial dan politik. Yang pertama, pengaruh di perguruan tinggi. Beberapa kampus di Indonesia menjadi tempat penyebaran pemikiran Syiah melalui diskusi, seminar, dan buku-buku. Yang kedua, pergerakan politik. Meskipun tidak terlalu dominan, beberapa kelompok politik di Indonesia terinspirasi oleh semangat perlawanan dari revolusi Iran. Yang ketiga, pengaruh di dunia media. Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi dan ajaran Syiah, terutama di kalangan anak muda. Terus apa prospek dan tantangan ke depannya? Prospeknya, Syiah di Indonesia kemungkinan akan terus berkembang dengan dukungan dari Iran dan strategi dakwah yang lebih halus melalui media dan pendidikan. Tantangannya ialah, teman-teman sekalian, penolakan sosial. Mayoritas umat Islam di Indonesia yang Sunni menjadi tantangan utama bagi penyebaran ajaran Syiah. Regulasi pemerintah. Pengawasan ketat pemerintah terhadap kelompok radikal dan ajaran yang menyimpang. Perlawanan dari ormas Islam. NU dan Muhammadiyah aktif menolak paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, perkembangan Syiah di Indonesia merupakan bagian dari dinamika keagamaan yang kompleks. Meski jumlah pengikutnya tidak besar, Syiah memiliki strategi dalam penyebarannya yang cukup efektif dalam melalui pendidikan, media sosial, dan pendekatan budaya. Namun perkembangan ini juga menghadapi tantangan besar dari masyarakat, ormas Islam, dan pemerintah. Pemahaman yang komprehensif terhadap perkembangan Syiah di Indonesia penting agar umat Islam dapat menjaga persatuan dan memahami potensi dampak dari perbedaan akidah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.